Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Setija Belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa belajar bersama. Alhamdulillah, materi pada hari ini itu tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Ya, sudah memasuki pembelajaran 4. Sebelum memasuki materinya, terlebih dahulu melihat apa yang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi setelah melihat video pembelajaran kali ini, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran. Siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial di lingkungan sekitarnya berdasarkan jenis usaha. Siswa dapat menyatakan sikapnya terhadap keragaman jenis usaha dan dari keluarga teman-teman sekelasnya. Nah, jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama, perindustrian. Jadi industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Nah, contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Jadi ini gambar termasuk perajin mebel masuk ke dalam industri kecil, dan perajin dan industri mobil ini masuk ke dalam industri besar. Nah, selanjutnya perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Jadi pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya kepada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Jadi ini contoh kegiatan jual beli di pasar. Ini contoh perdagangan, orang belanja di toko swalayan. Selanjutnya jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen, meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerja yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Jadi ini yang bekerja dalam bidang jasa itu dokter, memeriksa pasien, dan guru mengajar. Nah, menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Cara membuat peta pikiran. Yang pertama,
Tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Jadi tema besar biasanya judulnya ya ditulis pada bagian tengah. Kemudian ini akan menjadi tema besar peta pikiran, artinya judul dari bacaan ditulis tengah-tengah. Nah, yang kedua, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frasa saja. Nah, ini adalah contoh dari peta pikiran. Jadi jenis usaha masyarakat itu adalah judulnya disimpan di tengah-tengah, kemudian ada ini arah panah, kemudian kota. Ini intinya perindustrian, pengertiannya, ciri-cirinya, artinya bagian intinya. Kemudian perdagangan, apa itu perdagangan, intinya, kemudian ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga adalah jasa, pengertiannya, ciri-cirinya. Jadi ini contoh peta pikiran. Pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Jadi keberagaman jenis di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dengan jenis usaha kegiatan ekonomi beragam. Masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Ini contohnya, peternak sapi dapat bekerja sama dengan pedagang di pasar sehingga daging sapi dapat dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan hubungan kerjasama yang terjadi antar kegiatan ekonomi di bidang agraris dan perdagangan. Jadi dengan beraneka ragamnya jenis usaha di dalam masyarakat, diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik sehingga kegiatan ekonomi dapat terlaksana dengan baik. Selain itu diharapkan masyarakat dapat saling menghormati dengan adanya berbagai keragaman jenis usaha. Ya, demikianlah materi kali ini. Semoga anak-anakku bisa memahami materinya dengan baik. Ingat untuk tetap mengerjakan tugas tepat waktu,